Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menantang nih. Dari buku Jeffrey Peaver, Seven Rules of Power. Kita fokus ke aturan ketujuh. Bisa dibilang ini aturan yang paling provokatif dan mungkin ya paling fundamental. Kesuksesan memaafkan hampir segalanya. Iya, betul. Judulnya aja udah gitu ya, bikin mikir. Iya kan? Anda mungkin pernah merhatiin fenomena ini nggak sih? Ada tokoh publik, entah politisi, entah pebisnis, kesandung skandal gede. Tapi kok kayaknya, bisa bangkit lagi. Kadang malah lebih kuat. Gimana ceritanya reputasi mereka bisa cepat banget pulihnya? Nah, aturan ketujuh ini coba ngasih penjelasan meskipun kedengarannya mungkin agak blak-blakan ya. Ini bukan soal benar atau salah aja. Tapi lebih ke gimana persepsi kesuksesan itu sendiri punya kekuatan gede banget buat ngebentuk ulang cerita. Banyak dari kita kan sebenarnya agak ragu, mungkin cemas malah, kalau mikirin gimana caranya dapetin kekuasaan. Takut nyinggung orang, takut nabrak aturan sosial, atau jangan-jangan kita malah jadi orang yang nggak kita suka nantinya. Iya. Itu kekhawatiran umum banget. Nah, aturan ketujuh ini kayak langsung nantang keraguan itu. Pfeffer bilang, hasil akhir, yaitu sukses atau dapat kekuasaan, itu seringkali bisa nutupin, bahkan mungkin ngapus jejak langkah yang dianggap kurang bagus buat nyampe ke sana. Oke. Mari kita bedah bareng deh. Kenapa Pfeffer sampai nganggep aturan ini sepenting itu? Mungkin malah yang paling penting dari 7 aturan. Dan gimana nih mainnya di dunia nyata? Politik, bisnis, macam-macam lah. Inti aturannya memang agak keras ya. Mungkin buat sebagian orang kedengaran sinis nih. Pfeffer bilang, sekali Anda udah nyampe puncak kekuasaan atau sukses gede, cara Anda nyampe sana mau licik, mau etis, atau di tengah-tengah, seringkali jadi kurang relevan buat banyak orang. Dia ngutip penulis Jesse Eisinger, katanya, hak istimewa terbesar orang kaya dan berkuasa itu kemampuan ngelakuin kejahatan tanpa hukuman. Terus ditambah lagi sama Shafi Bakal, pemenang nggak cuma nulis sejarah, mereka nulis ulang sejarah. Wah, dalam ya. Ini langsung nusuk ke alasan kenapa orang sering enggan ngejar kuasa secara agresif. Khawatir soal prosesnya itu kan, takut ngelanggar aturan, nyakitin orang, bikin musuh, bikin iri. Pfeffer seolah-olah bilang, kekhawatiran Anda itu mungkin agak berlebihan. Soalnya, begitu Anda menang, begitu Anda sukses, persepsi orang lain tuh bakal berubah. Contoh paling jelas kayaknya di politik ya. Ingat nggak Senator Lindsey Graham? Dulu kan dia kritik keras Donald Trump pas kampanye. Begitu Trump menang pemilu 2016? Langsung jadi salah satu pendukung paling setia kan? Iya. Nah, itu. Pfeffer pakai contoh itu buat nunjukin gimana kemenangan politik tuh bisa bikin kritik sebelumnya kayak hilang aja. Aliansi bisa berubah drastis. Dan ini bukan kasus aneh, hubungan sama bawahan. Elon Musk, wah ini sering banget kayak nantang regulator pasar modal, SEC, Jeff Bezos, terus-terusan dikritik soal kondisi kerja di Amazon. Tapi kekaguman publik kayaknya tetap ada ya. Nah, itu dia. Kekaguman publik, investor, media, seringkali tetap kuat. Kenapa? Ya karena kesuksesan bisnisnya dianggap luar biasa. Valuasi perusahaan, inovasi, bikin lapangan kerja. Itu seolah jadi narasi utama yang nutupin atau paling nggak minggirin isu etis atau hukumnya. Yang menarik nih, ada semacam keyakinan umum atau harapan lah kalau dunia ini punya mekanisme penyimbang. Kita sering dengar istilah kayak sindrom tall poppy di Australia yang terlalu nonjol nanti dipangkas. Atau pepatah Jepang itu paku yang menonjol. Akan dipukul. Betul, ada harapan gitu. Kalau kesombongan bakal dihukum, sukses berlebihan atau kelakuan buruk, ujung-ujungnya bakal dikoreksi sama sistem sosial. Tapi argumen Pfeffer yang didukung penelitian sosiologi justru nunjukin sebaliknya ya. Iya, proses sosial yang dominan kata dia, bukan penyeimbang tapi malah penguatan keuntungan yang udah ada. Ini namanya efek Mattheus atau Matthew Effect, diambil dari Injil Matius. Gimana tuh isinya? Intinya, siapa yang punya akan diberi lagi, jadi berkelimpahan. Tapi yang nggak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Simpelnya, untung itu numpuk. Yang udah punya cenderung dapat lebih banyak. Jadi bukan malah seimbang, tapi makin jomplang gitu. Persis. Contohnya di dunia akademik, kata Robert Merton, ilmuwan yang udah terkenal dapat kredit lebih gede buat kerja bareng walaupun kontribusi juniornya sama atau lebih gede. Status sosial kayak gender juga ngaruh. Penelitian sama perempuan dulu cenderung kurang dikutip.
Jadi keuntungan awal reputasi, sumber daya, status, itu cenderung nambah keuntungan lagi nantinya. Kalau ngomongin kekuasaan, ya kekuasaan melahirkan kekuasaan lebih besar, bukan malah terkikis. Oke, oke. Ini nyambung ke pertanyaan penting. Kenapa kok banyak tokoh berkuasa kayaknya bisa lolos gitu aja dari konsekuensi perbuatannya? Salah satu pilar aturan ketujuh ini kan adanya semacam impunitas ya? Betul. Impunitas, baik secara de facto, kenyataan, maupun de jure, hukum. Pfeffer nyebut buku The Chicken Shit Club karya Jesse Eisinger. Buku itu agak provokatif, bilang kalau jaksa penuntut di Amerika seringkali agak enggan ngejar kasus kriminal kerah putih yang melibatkan orang atau perusahaan super kuat. Kenapa bisa gitu? Alasannya kompleks, kata Eisinger. Ada faktor nggak nyaman secara sosial. Jaksa sama targetnya mungkin dari lingkaran sosial yang sama, alma mater sama, jadi agak sungkan. Terus, ada juga pertimbangan karir. Nggak sedikit jaksa yang abis kerja di pemerintahan, pindah jadi pengacara buat firma hukum gede. Nah, firma hukum ini mungkin aja pernah atau bakal mewakili target yang dulu diselidikin. Jadi ya, mungkin agak ogah buat bakar jembatan. Masuk akal sih. Pfeffer kasih contoh nyata Mbak, orang yang kayak dapat pengampunan gitu. Banyak. Dia nyebut Gary Winnick, pendiri Global Crossing. Perusahaannya bangkrut parah di awal 2000-an. Winnick sempat jual saham sampai $738 juta sebelum bangkrutnya ketahuan luas. Akhirnya dia bayar denda sekitar $80 juta, tapi nggak pernah kena pidana. Terus hidupnya gimana? Tetap mewah, tetap gaul sama elit, bahkan jadi filantropis yang dihormatin. Wow, ada lagi? Michael Milken, si raja junk bond, sempat dipenjara karena kejahatan sekuritas, bayar denda ratusan juta dolar. Tapi lihat sekarang, dianggap salah satu pemikir finansial paling berpengaruh, dihormati banget karena kegiatan filantropisnya di bidang medis dan kebijakan publik. Hukuman penjaranya kayak cuma catatan kaki aja. Sejarahnya kayak dibersihin gitu ya sama kegiatan amalnya. Bisa dibilang gitu. Bahkan kasus Jeffrey Epstein, sebelum akhirnya jatuh, itu contoh ekstrim banget. Ingat, dia pernah dihukum penjara loh, walaupun ringan banget. Tahun 2008, karena pelecehan seksual anak di bawah umur. Iya, iya. Tapi abis bebas, dia tetap diterima aja di kalangan elit global. Banyak foto, laporan dia pesta, makan malam sama bangsawan, miliarder teknologi, politisi, tokoh media. Ini nunjukin betapa kuatnya status, kekayaan, jaringan sosial itu buat ngelindungin orang, bahkan abis ngelanggar hukum dan moral yang serius banget. Gila ya. Di Silicon Valley gimana? Katanya kan di sana beda. Malah kelihatan banget di sana. Parker Conrad dipecat dari Zenefit karena skandal regulasi. Nggak lama, dapat dana 145 juta buat startup barunya, Rippling. Investornya itu-itu juga. Mike Cagney dipaksa mundur dari Sophie karena tuduhan pelecehan. Anehnya beberapa investor Sophie yang tahu detail skandalnya malah ikut danain startup barunya, Figure, 17 juta dolar. Kayak rekam jejak buruk itu jadi faktor nomor 2 aja kalau potensi untuknya gede. Jadi ini bukan cuma soal sistem hukum atau jaringan elit aja ya? Bukan. Ada dimensi psikologis yang kuat banget di dalam diri kita semua. Namanya motivated cognition. Kita punya kecenderungan buat melihat, menafsirkan dan percaya informasi yang dukung apa yang udah pengen kita percaya. Biar konsisten dan nggak bikin nggak nyaman gitu loh. Gimana maksudnya nggak nyaman? Bayangin gini, Anda kagum sama satu tokoh atlet, artis, siapapun lah, karena prestasinya. Terus muncul berita dia ngelakuin sesuatu yang salah, secara etis atau hukum. Ini kan bikin konflik di kepala, antara kagum sama fakta negatif baru. Nah, ini disonansi kognitif namanya. Biar nggak ngerasa nggak enak, otak kita pakai strategi. Strategi apa aja tuh? Pfeffer nyebut 2 yang utama. Pertama, moral rationalization, rasionalisasi moral. Ini upaya ngecilin kesalahannya. Kita mungkin bilang, nggak separah itu kok. Atau bukan salah dia sepenuhnya. Atau malah nyalain korban. Biar pelanggarannya kelihatan nggak signifikan. Oke, yang kedua? Yang kedua, dan ini katanya lebih umum, namanya moral decoupling, pemisahan moral. Di sini, kita nggak nyangkal perbuatannya salah. Kita ngakuin, tapi kita pisahin secara mental dari penilaian kita ke kinerja atau keahlian dia di bidang yang kita kagumin. Contohnya gimana? Kayak, oke, Tiger Woods emang selingkuh, tapi itu nggak ada hubungannya sama jagonya dia main golf. Atau, ya,
Bill Clinton ada skandal, tapi dia pinter banget ngelola ekonomi. Ah, paham. Jadi kita pisahin aja gitu ya, urusan skill sama urusan moralnya. Betul. Ini kayak jalan pintas psikologis. Kita bisa tetap kagum sama skillnya tanpa ngerasa ngelanggar nilai moral kita sendiri. Kita fokus aja ke kinerja yang kita hargai, anggap isu moralnya itu urusan lain. Makanya fans atau pendukung bisa tetap loyal banget, meskipun idolanya bolak-balik kena masalah. Menarik, menarik. Terus ada pepatah tadi, sukses punya banyak ayah, kegagalan anak yatim. Gimana Fravor ngejelasin daya tarik sukses ini? Dia kasih contoh Dr. Laura Esserman, ahli bedah kanker payudara inovatif di USCF. Awalnya, dia nggak disukai banyak seniornya karena dianggap dobrak aturan dan gayanya blak-blakan. Terus? Tapi, lama-lama Dr. Esserman dapat banyak penghargaan, diakuin internasional, masuk daftar 100 orang paling berpengaruh majalah Time. Nah, abis itu, salah satu senior yang dulu sering konflik sama dia, tiba-tiba kirim email. Isinya, pujian setinggi langit, nyanjung visi dan kontribusinya. Wow, jadi kesuksesan bisa ngubah pandangan orang secara drastis ya? Banget. Ada dorongan kuat di kita buat dekat sama orang sukses, biar kecipratan gitu. Sebaliknya juga, kalau orang udah nggak berkuasa pensiun, dipecat, lingkaran sosialnya sering menyusut drastis. Orang yang dulu deketin, sekarang hilang. Makanya banyak CEO nggak mau pensiun ya? Takut kehilangan status dan teman. Bisa jadi itu salah satu alasannya, kata Jeffrey Sonnenfeld di bukunya. Mereka sadar status, pengaruh, relasi sosial bakal berkurang kalau udah nggak di puncak. Karena narasi penting banget, berarti para pemenang ini aktif dong nulis ulang sejarah mereka. Iya, sangat aktif. Salah satu cara paling umum ya lewat autobiografi atau memoir. Fravor nyebut banyak banget contohnya. Welch, Iacocca, Ford, Grove, Jobs, Gates, Benioff, dan lain-lain. Buku-buku itu kan biasanya ditulis ghostwriter dan pasti pilih-pilih cerita ya? Pasti. Sangat selektif. Tapi efektif banget buat ngebangun citra positif. Mereka ngendalin narasi gimana mereka bisa sukses, nonjolin kerja keras, visi, sementara faktor lain kayak keberuntungan atau taktik kurang bagus dikecilin. Selain buku, ada cara lain? Filantropi. Itu bisa jadi alat pembersih citra yang ampuh banget. Artikel New Yorker yang dikutip Pfeiffer bilang, amal gede-gedean itu bisa kayak penebusan dosa publik. Bisa ngimbangin citra negatif dari bisnisnya atau perbuatan lain di masa lalu. Contohnya banyak, dari Alfred Nobel, penemu dinamit yang danai Nobel Prize, sampai yayasan gede zaman sekarang yang didirikan miliarder yang bisnisnya mungkin kontroversial. Donasi gede bisa ngalihin perhatian dan perbaiki reputasi. Tapi kan tetap ada pengecualian ya. Ada juga kan yang akhirnya jatuh. Elizabeth Holmes, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein. Betul ada. Tapi poin penting Pfeiffer adalah, kejatuhan mereka itu seringkali hasil dari upaya yang luar biasa susah. Berisiko, butuh waktu lama dari pihak lain. Maksudnya? Perlu wartawan investigatif yang berani banget dan gigih. Kayak yang bongkar kasus Epstein atau Weinstein. Perlu aktivis, korban yang berani ngomong, atau penegak hukum yang nggak takut tekanan. Kejatuhan mereka itu bukan otomatis, malah jadi bukti betapa kuatnya benteng kekuasaan itu dan susahnya nembus benteng itu. Jadi kesimpulan praktisnya gimana nih dari aturan ke-7 ini menurut Pfeiffer? Agak mengganggu kayaknya. Iya, agak belak-belakan emang. Intinya, jangan terlalu pusing atau terhambat mikirin gimana caranya dapetin kuasa atau sukses. Fokus aja buat dapetinnya dulu. Kenapa? Karena begitu udah di puncak, banyak mekanisme psikologis dan sosial kayak motivated cognition, moral decoupling, efek Matthews, bakal otomatis ngebantu Anda bertahan di sana. Kesalahan atau langkah kontroversial Anda dulu, kemungkinan besar bakal dimaafin, dilupain, atau dikesampingkan lah sama banyak orang. Kayak kata Vince Lombardi itu ya, menang bukan segalanya, tapi satu-satunya. Jadi kemenangan bikin yang lain nggak relevan gitu. Kira-kira gitu konteksnya di sini. Kemenangan, kekuasaan, atau sukses punya kekuatan buat bikin faktor lain, termasuk etika caranya, jadi kelihatan kurang penting di mata publik, bahkan mungkin di sejarah nantinya. Oke, jadi rangkumannya emang cukup bikin kadet ya. Sukses itu benar-benar kayak baju zirah paling kuat. Kekuasaan punya kemampuan luar biasa buat ngelindungin dirinya sendiri, dan itu terjadi bukan cuma karena sistem, tapi juga karena cara kita sebagai pengamat cenderung melihat, merasionalisasi, dan tertarik pada kekuatan dan kesuksesan itu.
Nah, ini pasti bikin muncul pertanyaan reflektif ya buat Anda pendengar kami. Setelah paham dinamika yang rumit ini, gimana ini ngubah cara Anda melihat ambisi, sukses, dan kekuasaan, baik dalam hidup Anda sendiri maupun pas ngelihat pemimpin atau tokoh publik? Apakah ini kasih perspektif baru, mungkin lebih realistis, atau malah jadi lebih sinis sama cara dunia bekerja? Apakah ini ngubah strategi karir Anda, atau malah bikin makin yakin kalau integritas itu nomor satu? Penting banget buat kami tegasin lagi ya, yang kita bahas ini cuma satu lensa, satu perspektif dari Jeffrey Pfeffer buat coba ngertiin dunia kekuasaan yang rumit. Tujuannya bukan buat bilang kelakuan buruk itu nggak apa-apa, atau nyuruh Anda halalin segala cara, sama sekali bukan. Tapi lebih ke ngasih pemahaman, kenapa kok kelakuan yang mungkin kurang etis itu sering banget terjadi di kalangan orang berkuasa, dan kenapa kekuasaan itu punya daya tahan yang kuat banget, seringkali bisa memaafkan dirinya sendiri. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini, semoga ada bahan pemikirannya. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan uji terus setiap informasi yang Anda terima. Sampai jumpa di sesi berikutnya.